Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian Jumat 29 Oktober tahun 2021 sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 32 sampai 37 dengan perikop kudusnya hidup. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami datang menghampirimu mengucap syukur atas kemurahan-Mu yang tiada terkira dan tak terkatakan dalam hidup kami. Hari ini kami akan kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau siapkan hati dan pendengaran kami dan tolong agar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, namun mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus menolong kami. Tuntun dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran-Mu ini. Tuhan Yesus, menolong kami sekalian untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari, kepada keluarga, kepada sesama yang kami jumpai. Demi Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiap orang punya sejarah hidup, baik suka maupun duka. Dan di dalam perjalanan kehidupan biasanya seseorang senang membuka kembali buku-buku sejarah hidupnya. Dalam tanda petik membaca, merenung, mengingat. Dan tidak jarang di bagian-bagian tulisan hidup yang bahagia, sukacita, ia tersenyum membacanya. Dan tidak jarang juga di lembaran-lembaran yang bercerita tentang duka dan hari-hari kelam, ia menangis dan terpekur. Di satu saat ia bersyukur atas lembar-lembar kisah yang telah berlalu, serta belajar memaknai hidup agar lebih baik. Di satu kesempatan ia ingin lebih bermanfaat, lebih menjadi berkat di masa yang akan datang. Saudaraku, kitab Imamat ini merupakan kisah-kisah sejarah hidup umat Israel yang mengingatkan mereka akan peristiwa silam dalam rangka agar mereka bisa belajar, introspeksi diri, belajar dari kesalahan sejarah agar sejarah hidup di masa depan membawa kebahagiaan dan berkat. Dalam ayat 32 sampai 37 ini, saudaraku, memang sangat singkat. Namun nas ini, ayat demi ayat ini mengandung makna yang begitu dalam. Umat Israel melalui Musa diingatkan untuk menghormati orang yang lebih tua dari mereka dan harus takut. Takut dalam hal ini artinya adalah hormat, mengasihi, taat beribadah kepada Tuhan, itu dikatakan dalam ayat 32. Kemudian jika ada orang lain yang menumpang atau tinggal bersama dengan mereka, entah itu di rumah mereka, entah itu di negeri mereka, jangan menindasnya, itu dikatakan dalam ayat 33. Tetapi perlakukanlah dengan baik. Jika ada kesalahan, tegur, didik, tolonglah ia kembali ke jalan yang benar, bukan sebaliknya menindasnya. Saudaraku, menindas dalam hal ini mengandung arti yang luas. Singkatnya, memperlakukan seseorang dengan tidak manusiawi, dengan semena-mena, melakukan pembunuhan karakter dengan kata-kata yang menyakitkan, itu sama artinya sudah menindas. Hal ini, saudaraku, sangat beralasan karena dulunya umat Israel juga sebagai orang asing di negeri orang. Jadi jika ada perlakuan penindasan, Allah meminta cukuplah itu dan jangan ada lagi penindasan, karena semua pihak akan terluka batin olehnya. Jika bisa, dan yang Tuhan inginkan adalah pengalaman buruk mereka di masa lalu cukup dialami mereka saja dan jangan dialami lagi oleh orang lain. Karena itu mereka harus mengasihi sesamanya tanpa membedakan siapa dia. Itu maksud dari ayat 34. Lalu saudaraku, Tuhan juga mengingatkan mereka untuk berlaku jujur dan baik
tidak berlaku curang dan merugikan orang lain dalam pengadilan dan perdagangan, itu dikatakan dalam ayat 35 sampai ayat 36. Dan akhirnya di ayat 37 Tuhan mengingatkan dengan memberikan penegasan atau catatan bahwa umat Israel harus hidup berpegang pada ketetapan dan semua peraturan dan melakukan semua apa yang dikatakan oleh Tuhan itu dengan patuh. Yang menarik saudaraku, jika kita perhatikan di akhir kalimat-kalimat pesan kepada umat Israel ini selalu diakhiri dengan kalimat "Akulah Tuhan" dan "Akulah Tuhan Allahmu". Kita bisa perhatikan di dalam ayat 32, 34, 36, dan 37. Ada 4 kali Tuhan mengatakan demikian. Saudaraku, apa maksud perkataan ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan, petuah, nasihat Tuhan bagi umat Israel ini bukan hanya ditujukan bagi mereka di masa silam saja, tapi juga bagi kita umat percaya di masa kini. Kalimat "Akulah Tuhan" dan "Akulah Tuhan Allahmu" merupakan peringatan bagi kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ada dalam pengawasan dan pantauan Tuhan. Semua kebaikan, kemurahan yang sudah Tuhan lakukan, baik bagi umat Israel di masa silam dan bagi kita di masa kini, semua karena anugerah dan kasih-Nya, dan selayaknya lah kita membalas semua kebaikan hati Allah itu dengan perlakuan yang baik pula bagi sesama kita. Kalimat ini juga saudaraku mengandung pemahaman bahwa jika kita gagal atau dengan sengaja tidak mau atau mengabaikan apa yang dimintai oleh Tuhan, maka Dia, Tuhan, bisa saja mengambil kembali apa yang Ia percayakan kepada kita, kepada umat manusia. Saudaraku, Tuhan mau kita sebagai umat-Nya hidup patuh terhadap permintaan atau perintah-Nya, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita sejahtera, agar hidup kita sentosa, agar hidup kita kudus di hadapan-Nya. Itu saja. Dan Allah tidak pernah menuntut di luar kemampuan kita. Saudaraku, tiap kali kita melakukan hal-hal yang hendak menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki, ingatlah perkataannya, "Akulah Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu." Ia terus mengawasi kita. Ia meminta kita untuk melakukan kehendak-Nya. Lakukan saja kehendak-Nya, maka kita akan memperoleh bahagia. Amin.